Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita awali semua aktivitas kita mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk memimpin dan menyertai setiap langkah kami. Mari kita buka acara Manarema ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali bangun dengan kemurahan dan anugerah-Mu untuk melaksanakan semua aktivitas kami, sertai setiap langkah perjalanan kami, pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita senantiasa selalu Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Hati yang Tulus. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 dan 14a. Demikian bunyinya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita boleh melihat ya apa yang sudah Tuhan janjikan dan berikan kepada Yosua. Di sini kita melihat Yosua untuk melaksanakan satu tugas yang tidak mudah. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam sepanjang perjalanan Yosua. Tuhan selalu melihat apa yang dibutuhkan oleh Yosua. Namun di lain pihak Tuhan hanya menginginkan ya Yosua untuk tetap taat dan setia. Di dalam ayat yang ke-14a tadi dituliskan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini yang diminta oleh Tuhan. Cukup hanya bekal takut akan Tuhan dan ibadah kepada Tuhan, artinya taat, tulus, ikhlas, dan setia. Di situ Tuhan turut campur tangan di sepanjang aktivitas yang seberat apapun juga. Kalau kita melihat kisah ini dari awalnya ya, di mana Yosua menghadapi banyak tantangan. Beberapa bangsa bersama-sama turun melawan dia. Tapi Yosua tetap menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan, dan Tuhan ikut campur di dalamnya. Sebaiknya kita ingat apa yang pernah Tuhan pesan kepada Yosua. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu jaminan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yosua berhasil. Karena apa? Yosua takut akan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita adalah orang-orang yang sudah
percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Namun seringkali lewat berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali pula kita mengalami kelemahan. Seringkali kita ragu-ragu dengan segala apa yang sudah Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Sehingga semuanya ini membawa kelemahan bagi iman kita dan kegagalan di dalam kehidupan kita untuk menerima segala berkat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Di sini dikatakan, ya, segala sesuatu yang tidak perlu kita peroleh dengan bersusah payah, ya, Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Tuhan sudah siapkan, dan juga dikatakan di sini, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu ikut menanam, kamulah yang akan memakan hasilnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu semua bagaimana Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Jikalau pada pagi hari ini, lewat renungan Manarema yang singkat ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Di sini kita dapat melihat betapa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Betapa Tuhan itu tetap memperhatikan kehidupan kita. Namun satu hal yang Tuhan minta, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kita beribadah, ya, kita harus dengan hati yang tulus. Datang di rumah Tuhan dengan hati penuh sukacita. Datang di rumah Tuhan bukan merupakan satu beban yang membebani kehidupan kita, tapi kita datang kepada Tuhan untuk bertemu Tuhan. Karena di situ kita tahu ada kekuatan baru. Kita boleh menerima kasih Tuhan itu yang sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga bisa memperbaiki kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan dipulihkan, kita akan dikuatkan kembali, hingga kita boleh selalu ingat, ya, di dalam ibadah kita ini kita harus tulus, setia untuk melakukannya. Itulah yang Tuhan minta. Hingga perjalanan kita di dalam dunia ini, dari dunia yang fana ini untuk menuju satu tempat surga yang mulia, kita semua boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, yang pada saatnya kita sampai di tempat tujuan kita yang sudah Tuhan sediakan. Satu tempat yang indah, yang tidak perlu kita usahakan sendiri, namun cukup usaha kita hanya taat, takut, dan setia kepada Tuhan. Dalam hidup kita pada akhir zaman ini, penuh tantangan yang kita hadapi. Kehidupan berumah tangga kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan di pekerjaan kita, kehidupan di komunitas kita sepanjang hari. Banyak hal-hal yang kita hadapi. Namun satu hal kita harus ingat, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan jikalau tadi dikatakan, ya, firman Tuhan yang diberikan kepada Yosua, dikatakan, telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti satu perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang cukup berat. Jangan kamu kecut dan tawar hati, jangan kamu ragu-ragu, jangan kamu menjadi lemah. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu jaminan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu, kita harus yakin, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, di situ Tuhan ada bersama dengan kita.
Kita harus selalu ingat. Oleh karena itu, jikalau kita ingat apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, jadikan firman itu bagian dari kehidupan kita, hingga firman itu selalu ada di dalam hidup ini, menguatkan, menolong, dan memberikan hikmat bagi setiap kehidupan kita. Hingga kita boleh tetap ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Hingga kita boleh menikmati hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita boleh tetap hidup dalam suasana yang penuh sukacita. Kita boleh tetap hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita boleh menjadi terang karena ada kekuatan, kuasa Roh Kudus yang selalu menopang dalam kehidupan kita. Itu harus ada di dalam hidup kita, iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, segala perkara dapat kita selesaikan. Dan tidak ada barang yang mustahil yang tidak dapat kita kerjakan. Yang perlu kita harus taat dan takut kepada Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman yang demikian lengkap yang Tuhan berikan pada kami pada pagi yang indah ini. Tidak lain dan tidak bukan. Tuhan hanya ingin membekali hidup kita. Ya. Biarlah kita mau menghadap dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ya, iman yang teguh itu akan menghasilkan percaya yang sungguh. Dan kita harus tahu agar hati kita yang telah dibersihkan dan hati nurani kita yang jahat dari segala sesuatu yang jahat yang ada dalam kehidupan kita, itu sudah Tuhan bersihkan semua. Kita menjadi anak terang. Itu harus kita sadari. Dan kita syukuri jikalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita koreksi setiap kehidupan kita secara pribadi. Kita tidak perlu melihat yang lain. Yang penting diri kita pribadi. Sudahkah kita hidup layak di hadapan Tuhan? Masihkah ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak benar di dalam kehidupan kita? Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan, agar kita boleh benar-benar menikmati hidup yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita, hanya didasari dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu, percaya dengan sungguh, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Serahkan segala hidupmu. Serahkan semua rencanamu. Serahkan segala bebanmu di dalam tangan Tuhan. Satu hal perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Di sepanjang kehidupan kita. Di sepanjang aktivitas kita. Dan Tuhan sudah sediakan segala yang kita perlukan untuk dapat kita nikmati hingga hidup ini
boleh memiliki satu hidup yang sangat berarti, dan kita boleh selalu memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kepada kami agar kami boleh tetap hidup takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, dan kami sanggup melakukan segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh memberikan satu pandangan yang cerah bagi hidup ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Engkau ada beserta dengan kami semua, dan Engkau selalu buka jalan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tapi satu terang, satu harapan yang baru sudah Tuhan berikan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan Tuhan firman-Mu yang indah di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan kami. Beri kekuatan, tolong dan sertai kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.